Halo semuanya, welcome to AOC Community Events, our midweek events. Kita akan ngebahas tentang bisnis, kita juga akan ngebahas tentang relationship, dan kita juga akan ngebahas tentang topik-topik yang ada di dalam Alkitab. Kalau Anda bukan orang Kristen, harapan kita Anda bisa menemukan sesuatu yang baik dan mungkin itu bisa menambah hal-hal yang indah buat hidup Anda. Bagi teman-teman yang Kristen, hey, why not? This is a moment gimana kita bisa belajar bareng-bareng, discover bareng-bareng, dan growing bersama-sama. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang mujizat kesembuhan. Apakah masih perlu? Masih perlu nggak doa untuk mujizat kesembuhan? Ini pertanyaan yang menarik, karena gini, kenapa ini perlu dibahas? Karena gini, yes, saya tahu, setan juga bisa bikin kesembuhan. Sehingga ada pandangan beberapa teman-teman di kalangan gereja sendiri yang, well, setan aja juga bisa bikin kesembuhan gitu loh. So, mesti hati-hati juga dengan yang namanya kesembuhan. Pengalaman pribadi saya pernah doa buat anak saya, dia lagi sakit panas gitu ya. Dan kemudian saya berdoa buat dia, Tuhan tolong sembuhkan dia, supaya dia nggak harus panas berkepanjangan, dan besoknya dia bisa sehat kembali. Luar biasa loh. Besoknya dia sembuh beneran dan sehat kembali. Tapi saya juga punya pengalaman berdoa buat jemaat kita yang sedang sakit. Dan ketika saya berdoa, saya pulang, saya dikabarin bahwa jemaat yang saya doakan itu berpulang kepada Tuhan Pencipta. Nah, sehingga pertanyaannya gini, mujizat masih berlaku nggak sih? Masih perlu nggak sih kita berdoa untuk mujizat kesembuhan ini? Atau kalau ada gereja yang udah nggak percaya lagi mujizat kesembuhan, is that okay? Terus kalau dia nggak percaya dengan mujizat kesembuhan, gimana kalau dengar jemaatnya sakit? Harus diapain? Nah, saya ingin mengajak kita melihat yang pertama adalah gini, what did the Bible say about it? Paulus, orang yang dulunya benci Yesus, yang menganiaya pengikut Yesus, ketika dia berubah, dia ngalamin Yesus, kemudian dia menjadi orang yang begitu menyala-nyala untuk melayani Yesus dan mengabarkan anugerah Yesus. Dia pun melayani begitu banyak community, dan kalau dalam Kristen disebut jemaat. Dia mengajarkan kepada orang-orang di Korintus tentang rupa-rupa karunia di 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Nah, satu kata yang menarik di ayat yang ke-10, Paulus itu menjelaskan ada karunia mengadakan mujizat. Nah, karunia mengadakan mujizat, kata mujizat di ayat yang ke-10 berasal dari kata dunamis, yaitu kuasa. Nah, di ayat yang ke-28 di pasal yang sama, di perikop yang sama, Paulus juga dia ngajarin ada karunia untuk ini, menyembuhkan. Bahkan di ayat yang ke-31 di 1 Korintus 12, masih perikop yang sama, Paulus dia berkata gini, berusahalah memperoleh. Nah, supaya Anda tahu bahwa karunia itu diberikan, ya. Tapi kata berusaha itu berasal dari kata gini, zelo. Artinya dengan giat atau keep using it, keep serving it in that area. Nah, kita juga perlu tahu penulisan Paulus ini konteksnya adalah ini untuk jemaat. Karunia untuk membangun jemaat, membangun sesama yang ada di dalam konteks jemaat. Tentunya bukan untuk kepentingan pribadi karunia ini, bukan untuk membesarkan nama seseorang, bukan untuk cari ketenaran, bukan untuk perasaan aku jauh lebih kudus, makanya aku terima karunia ini, kamu nggak terima karena kamu kurang kudus. Atau bukan untuk kita membuat kita merasa aku lebih superior dibanding kamu karena apa? Aku terima karunia, aku bisa kesembuhan dan lain sebagainya. Bukan. Tapi konteks karunia ini adalah untuk ini, membangun jemaat. Dan tentunya ketika bicara tentang apa sih yang Alkitab katakan tentang kesembuhan, tujuan kesembuhan ini juga penting banget kita pegang sama-sama. Kalau Anda Kristen, Anda bukan Kristen, ini penting banget. Tujuan kesembuhan. Satu hari nih saya ceritakan ada orang bernama Petrus, dia salah satu murid Yesus, dia juga salah satu rasul. Nah, di kisah 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, di situ diceritakan gini, dia habis buat kesembuhan, kemudian orang itu melihat dia tuh seolah-olah punya kuasa atau punya kesalehan sendiri. Nah, Petrus dia merasa terusik dengan hal itu,
Sehingga apa yang terjadi? Petrus dia bilang, "Hei, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus." Ya, sewaktu itu dia sedang berhadapan dengan banyak orang-orang Yahudi, dan dia mencoba poin orang-orang ini kepada satu nama, bukan Petrus yang ahli menyembuhkan, bukan Petrus yang punya kuasa atau kesalehan sendiri, bukan, tapi dia mencoba poin itu kepada satu nama, nama Yesus. Sehingga tujuan kesembuhan adalah gini, pengenalan dan perjumpaan dengan pribadi Yesus dan anugerah keselamatan Yesus. Kalau saya boleh ulang sekali lagi, tujuan kesembuhan adalah ini, pengenalan pribadi Yesus dan anugerah keselamatan di dalam Yesus. Nah, ada satu ayat lagi yang menarik, ya. Kalau tadi kan Paulus dia bilang, ya kan, kemudian Petrus ternyata juga bilang, tapi dia ngarahkan tujuan kesembuhannya. Nah, ada satu lagi nih di Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Nah, ini akan menarik ayat ini. Ayat 4 ini berkata gini, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, ayat ini sangat menarik, sebentar kita akan lihat sama-sama. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gini, yang kedua. Siap-siap ya, tadi yang pertama kan what the Bible say, apa yang Alkitab katakan. Ya. Yang kedua adalah gini, pertanyaannya, can Satan perform healing? Bisa nggak iblis melakukan mujizat kesembuhan? Di momen ini kita harus benar-benar waspada. Kalau Anda bukan Kristen, Anda kejar kesembuhan, Anda juga perlu waspada. Kalau Anda Kristen dan Anda hanya mengejar kesembuhan, Anda juga perlu sangat hati-hati. Karena kalau kita hanya kejar kesembuhan, ternyata, siap-siap ya, siap-siap, setan juga bisa bikin kesembuhan. Kuasa kegelapan dan lain sebagainya bisa bikin kesembuhan. Nah, yang menarik nih, saya sharing aja, beberapa waktu yang lalu, 2 bulan lalu, kita ada di Israel dan kita kemudian visit yang namanya Kapernaum. Nah, di Kapernaum ini yang menarik, orang terima mujizat Yesus paling banyak loh. Tapi yang menarik adalah gini, paling sedikit pertobatan dan pengenalan pribadi kepada Yesus. Nah, ini kan menarik, orang terima mujizat paling banyak, tapi pengenalan kepada Yesusnya justru yang paling sedikit banget. Ini kan harus jadi perenungan, sehingga orang hanya kejar kesembuhannya, atau orang bisa berjumpa Yesusnya. Kalau Petrus tujuan kesembuhan, dia kembaliin. Ini loh, Tuhan sedang memuliakan Yesus. Nah, sehingga pertanyaannya juga adalah buat kita gini, kita kejar kesembuhannya atau juga Yesusnya yang perlu kita kenali secara pribadi. Nah, ketika kita merenungkan ini, coba pikirkan gini. Saya punya 2 pertanyaan gini. Masih ada nggak kesembuhan mujizat sampai hari ini? Sebelum Anda jawab keras-keras ya, coba jawab yang berikut ini. Pertanyaan saya yang barusan. Setan juga bisa lakukan kesembuhan nggak? Saya yakin sebagian Anda akan jawab 2 pertanyaan itu dengan jawaban gini, yes. Masih ada nggak mujizat kesembuhan sampai hari ini? Yes. Setan juga bisa lakuin kesembuhan nggak? Yes. Nah, saya nggak bilang jemaat yang kita doakan dan sembuh itu dari setan, nggak. Tapi intinya adalah, siap-siap ya, intinya adalah kita harus hati-hati. Karena banyak juga orang habis sakit sembuh, hidupnya nggak berubah gitu. Habis sakit sembuh, dia lebih cari kesembuhannya daripada dia berjumpa Yesusnya. Nah, ini yang kita mesti sangat hati-hati. Kalau Anda Kristen, cari Yesusnya, bukan hanya kesembuhannya. Kalau Anda bukan Kristen dan Anda butuh kesembuhan, hey, more than the healing, you need Jesus. We all need Jesus. Nah, yang ketiga adalah gini, ada beberapa pandangan. Ini akan menarik, Anda perlu fokus sedikit lebih lagi, karena saya akan ajak kita lihat sedikit lebih, mengupas tentang beberapa ayat nih ya. Nah, Anda mungkin perlu mau lebih perhatian nih, supaya nggak bingung, supaya nggak missing. Nah, beberapa pandangan. Sebagian orang menjelaskan, mujizat itu atau kesembuhan mujizat, itu adalah sesuatu yang kekuatan kuasa Tuhan, yang extraordinary, ya,
yang terjadi di dalam dunia alam kita yang natural ini. Contoh, orang mati bangkit, atau kapak bisa terbang. Itu adalah extraordinary performance dari kuasa yang besar di tengah-tengah naturalnya dunia kita ini. Itu definisi mujizat buat sebagian orang. Nah, tapi juga ada pertanyaan saya adalah gini. Cerita orang mati bangkit, kapak terbang di luar iman Kristen ada nggak? Ada juga. Ada juga. Walaupun Yesus mati dan bangkit buat orang Yahudi, itu juga adalah omong kosong. Bagi orang Yahudi, they don't really believe it. Bukan hanya don't really believe it, they don't buy it. Mereka nggak percaya itu. Nah, sehingga intinya dari yang saya ingin sampaikan adalah gini. Bukan hanya kejar kesembuhannya, tapi alami Yesusnya. Ini tag kita dari pembahasan ini dalam beberapa menit ini yang singkat. Bukan hanya kejar kesembuhannya, tapi alami Yesusnya. Karena saya sadar juga ada pandangan nih ya tentang Ibrani 2 ayat yang keempat tadi. Kalau saya boleh quote sedikit. Tuhan meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Nah, sebagian akan melihat gini Ibrani 2 ayat 4. Mujizat itu untuk meneguhkan bahwa itu pesan dari Tuhan. Nah, sehingga gini, kalau itu pesan dari Tuhan, mujizat diizinkan Tuhan untuk menunjukkan bahwa orang itu utusan Tuhan. Nah, kalau ini pertanyaan yang menarik siap-siap, kalau iblis juga bisa buat mujizat dan Ibrani itu bilang mujizat itu meneguhkan mereka dari Tuhan, ini pertanyaannya, apa iblis juga dari Tuhan? Kita semua akan jawab rata-rata gini, enggak, dia enggak dari Tuhan. Karena iblis juga bisa loh bikin kesembuhan dan mujizat palsu. Tapi bukan untuk Tuhan. Hanya untuk menyenangkan pribadi orang yang sakit dan untuk pribadi iblis sendiri. Nah, sehingga sekali lagi kita perlu hati-hati dengan kesembuhan. Tag kita hari ini adalah ini, kejar Yesusnya, bukan kesembuhannya saja. Ya, saya tahu ada pandangan juga di dalam pandangan orang Kristen, ya, sebagian melihat juga pernyataan Paulus kepada orang Efesus. Paulus yang sama yang nulis kepada orang Korintus, dia juga nulis di Efesus. Dia nulis gini, kamu anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat yang ke-20. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, yang dulu-dulu ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, the foundation of everything. Nah, sebagian menerjemahkan dan melihat ayat ini loh, pewahyuan khusus, utusan khusus itu nggak perlu lagi. Karena dasar untuk para nabi dan rasul itu udah terbangun, rapi, tersusun. Nggak perlu utusan lain, nggak perlu fondasi lain. Karena utusan khusus yang paling sempurna yang udah datang yaitu Yesus Kristus sendiri. Sehingga nggak perlu lagi lah nabi lain atau dan lain-lain sebagainya. Yes, tapi intinya adalah gini. Bukan hanya kejar kesembuhannya, tapi alami Yesusnya. Kalau saya boleh bilang, bukan hanya kejar kesembuhannya, tapi alami Yesusnya. Secara pribadi, saya juga percaya gini bahwa mujizat terbesar itu bukan ketika orang sakit sembuh. Atau ketika orang nggak punya uang, terima uang. Iblis juga bisa lakuin itu. Tapi mujizat terbesar adalah gini. Ketika Tuhan Bapa yang di surga mau kenal kita. Dan kita bisa kenal dia, diizinkan bisa kenal dia. Itu mujizat yang terlalu besar. Dan bukan hanya mengenal dia, tapi mengalami intimasi dengan dia. Karena kalau cuma tahu, iblis juga tahu tentang Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah kita diizinkan bisa intim, deket banget. Bisa menyebut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia mau mati bagi kita. Itu adalah mujizat yang besar sekali, yang nggak bisa dibeli dengan apapun, yang nggak bisa disamai dengan apapun. So, oleh sebab itu, aplikasinya apa nih? What can we do? Kembali ke pertanyaan di awal.
Boleh nggak doain orang sakit? Boleh saja. Itu cara kita membagi kasih kepada sesama, termasuk melalui mendoakan. Dan di Alkitab juga dibilang, it's okay, salinglah mendoakan. Nah, tapi siap-siap ya, dalam aplikasi yang pertama adalah gini, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati apa maksudnya Elia? Hati-hatinya gini, hati-hati memberi harapan palsu tentang kesembuhan kepada orang sakit. Tapi juga gini, hati-hati jangan tidak mendoakan orang sakit. Ini yang menarik dari seorang teolog namanya Wayne Grudem. Dia berkata gini, hati-hati untuk menyebut kalau Tuhan pasti dan selalu menyembuhkan. Pokoknya Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan selalu sembuhkan. Hati-hati. Karena itu memberi harapan palsu tentang kesembuhan kepada orang. Nanti ketika nggak sembuh dia kecewa. Ketika makin sakit dia kecewa sama Tuhan. Padahal kita yang mendahului Tuhan dengan bilang, oh Tuhan pasti dan selalu. Gimana kalau Tuhan punya plan yang berbeda? Termasuk gini, hati-hati untuk menyebut gini, oh Tuhan jarang menyembuhkan sekarang ini. Tuhan udah tidak lagi menyembuhkan. Hati-hati juga bilang gitu. Karena apa? Gimana kalau Tuhan mau merespon kepada situasi yang berbeda dengan cara yang berbeda dan dia mau melakukan kesembuhan? Sebagai manusia, pokoknya gini, kita jangan mendahului Tuhan. So, hati-hati, bijak-bijak dengan kata-kata kita. Bukan berarti supranatural Tuhan tidak bisa terjadi di zaman ini. Bukan berarti Tuhan tidak berkarya lagi di tengah-tengah dunia ini, bukan. Nanti bagian yang kedua itu yang akan kita bahas tentang mujizat. Intinya adalah gini, di pembahasan hari ini. Bukan hanya kejar kesembuhannya, tapi alamin Yesusnya. Ya, saya tahu sebagian Anda mungkin akan berkata, bukannya doa kita, kerajaanmu terjadi di bumi seperti di surga. Yes, kerajaan ini termasuk apa? Nilai, prinsip, kuasa, kehendak, rencananya juga, bukan hanya kesembuhannya. So, intinya adalah gini, boleh nggak kita berdoa buat orang sakit? Boleh banget. Tapi, terserah kehendak Tuhan. Kesembuhan itu terjadi apa enggak. Boleh nggak kita doain orang? Boleh banget, itu wujud kita mengasihi sesama. Bahkan lebih dari mendoakan, kalau perlu, kita perlu ada dan menunjukkan kasih yang nyata bagi keluarga yang sedang berjuang. So, boleh nggak mendoakan orang sakit? Boleh banget. Hanya hati-hati. Jangan mendahului Tuhan kecepatan ngomong pasti sembuh atau Tuhan nggak menyembuhkan. Hati-hati. Yang kedua yang bisa menjadi aplikasi kita adalah jangan Tuhankan hamba Tuhan. Kita semua perlu tahu bahwa mendoakan itu tugas semua orang yang ikut Yesus. Kita semua bisa mendoakan. Nah, bukan berarti tidak boleh aja hamba Tuhan, boleh aja. Karena tetap Paulus juga mengajarkan konsep kuasa persekutuan. Ketika saya mengucapkan jangan mentuhankan hamba Tuhan, artinya adalah dalam konteks kita cari Tuhannya yang memberikan karunia itu dan sumber segala perbuatan yang luar biasa itu lebih daripada kita mengagumi atau mendewakan manusianya. Nah, sekali lagi ketika kita membahas ini di poin ini bukan berarti kita tidak menghargai, tidak. Paulus pun dia mengajarkan di 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Paulus pun mengajarkan gini, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Artinya kita perlu menghargai. Terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. So, apakah di momen ini saya mengajarkan untuk tidak menghargai? Salah. Justru kita menghargai mereka-mereka yang berjeripayah dalam berkhotbah, mengajar, memimpin hamba Tuhan. Patut dihormati 2 kali lipat. Itu kata Paulus. Tapi jangan mentuhankan hamba Tuhan. Itulah yang dapat saya sampaikan di poin yang kedua. So, di akhir pembahasan ini, boleh nggak sih kita berdoa untuk orang sakit? Boleh banget. Tapi lebih daripada kesembuhannya, ini satu tag kita hari ini, alami Yesusnya.